the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2651. Menungguku. Iwan terkejut dan tetap bingung. Hugo menelponnya dan mengatakan bahwa Caleb menyetujui persyaratannya dan bermaksud bertemu langsung dengannya untuk membahas detailnya. Melihat Caleb dan yang lainnya tidak meninggalkan hotel, dia segera menyadari bahwa mereka tetap menunggunya. Namun dia tidak mengenal tetua Douglas, tetua Radburness dan yang lainnya. Jadi dia tidak tahu mengapa orang-orang ini menunggunya. Hugo tahu bahwa Iwan bingung dan menjelaskan, Tuan Gusnadi, mereka semua adalah ketua dari berbagai keluarga berpengaruh di bagian barat. Keluarga Morrison bukanlah satu-satunya yang ingin bekerja sama dengan grup Bio Farma. Oh, jadi begitu. Iwan pun tersadar dan dia akhirnya mengerti mengapa ada begitu banyak orang yang menunggunya. Jika tidak salah, pil alkimia yang dihadirkannya di Bukit memiliki efek pemasaran yang besar dan menarik perhatian banyak keluarga. Meski begitu, dia tidak menyangka semua orang akan menunggu kepulangannya di hotel. Menurut apa yang dikatakan Rini, mereka sepertinya sudah menunggu lama dan ini membuatnya lengah. Akhirnya kamu kembali di sini. Kami mengira kamu sedang ada urusan penting. Ternyata kamu hanya pergi bersenang-senang, tegur Jayden. Ketika Hugo menelpon Iwan sebelumnya, Iwan menyebutkan bahwa dia perlu mengurus sesuatu dan tidak dapat segera kembali. Saat itu Jayden berasumsi dia sedang berurusan dengan sesuatu yang penting. Namun melihat penampilan Iwan yang mabuk, dia menyadari bahwa Iwan hanya pergi minum dan ini memperdalam ketidaksenangannya terhadap Iwan. Maafkan aku tidak tahu begitu banyak orang yang menungguku. Tolong temukan dalam hati kalian untuk memaafkanku. Iwan tersenyum meminta maaf. Apakah itu membenarkan tindakanmu? Kamu membuat kami menunggu di hotel ini sementara kamu pergi minum-minum. Apakah kamu menganggap kami bodoh? Jayden mendengus. Dia berasumsi bahwa Iwan hanyalah wakil presiden dan karena dia sudah meyakinkan yang lain untuk bekerja sama melawan Iwan, dia tetap sombong dan tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali kepada Iwan. Namun sebelum dia bisa melanjutkan, dia merasakan sakit yang menusuk di kakinya saat Caleb menendangnya. Tuan Karn, Tuan Kaldidot, sudah lama tidak bertemu. Caleb memberi isyarat dengan matanya agar Jayden tutup mulut dan menyapa Howard dan Fletcher. Dia mengenali mereka berdua dan tahu bahwa mereka berdua adalah pengawal naga yang cakap. Tentu saja, yang lain juga memperhatikan yang sama dan segera mengenali Howard dan Fletcher setelah melihat lebih dekat. Bab 2652. Ya, Tetua Morrison, kami tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. Howard dan Fletcher menjawab sambil tersenyum. Meskipun Caleb dan yang lainnya adalah tokoh kuat di wilayah barat, Howard dan Fletcher adalah pengawal naga platinum dengan status tinggi. Howard bukan hanya seorang penjaga naga, tetapi juga seorang praktisi bela diri yang tangguh di tahap menengah yang muna. Selain Caleb, dia sama kuatnya dengan semua orang yang hadir dan dalam hal status, dia juga menyaingi yang lain. Oleh karena itu, dia tidak panik atau bimbang sedikit pun. Tuan Karn, Tuan Kaldidot, mengapa Anda ada di sini bersama Caleb melirik ke arah Iwan lalu ke arah Howard dan Fletcher dengan bingung. Padahal apa yang dikatakan Jayden tadi bukanlah ide Caleb, tapi dia menunggu terlalu lama untuk sekedar wakil presiden dan dia memang merasa bodoh untuk menunggu bersama yang lain. Makanya dia tidak melarang Jayden memanipulasi massa. Namun Iwan kembali bersama Howard dan Fletcher dan hal ini membuat Caleb bingung. Bagaimana dia bisa mengenal dua pengawal naga platinum yang kuat ketika dia baru saja tiba di wilayah barat? Ini sungguh tidak masuk akal. Yang lainnya juga merasa sama, tak satupun dari mereka yang bisa memahami bagaimana orang luar muda seperti Iwan bisa terhubung dengan pengawal naga platinum di wilayah barat.
Entah bagaimana. Oh, Tuan Gusnadi ada di sini sebagai tamu kami dan kami akan mengantarnya kembali atas perintah Tuan Oakwood, Howard berseru. Tuan Gusnadi, Caleb dan yang lainnya terkejut. Organisasi Drakmar adalah organisasi khusus dan seringkali mereka hanya menyapa seseorang dengan sangat hormat ketika mereka merujuk pada sesama pengawal naga. Karena status Howard sebagai penjaga naga platinum dan kekuatannya di tahap menengah yang munah, satu-satunya penjelasan baginya untuk memanggil Iwan seperti itu dengan sangat hormat adalah bahwa Iwan juga bekerja untuk organisasi Drakmar. Bahkan ada kemungkinan bahwa Iwan memiliki status dan kekuasaan yang lebih tinggi daripada Howard, atau dia tidak akan begitu hormat. Tapi bagaimana mungkin? Menurut apa yang mereka ketahui, Hu hanyalah wakil presiden grup Bio Farma. Jadi bagaimana mungkin dia bisa menjadi anggota organisasi Drakmar dengan status lebih tinggi dari Howard? Ini sungguh tidak nyata sehingga mereka semua tercengang. Keheningan menyelimuti ruangan itu, merasakan ketegangan. Fletcher menambahkan, semuanya kalian salah. Tuan Gusnadi adalah tamu terhormat organisasi Drakmar dan dia memiliki masa lalu bersama kami. Kami hanya mengundangnya untuk menyambut dia di sini. Karena Howard tidak tahu bahwa Iwan ingin menyembunyikan identitasnya, dia secara tidak sengaja membocorkannya untuk menebusnya. Fletcher hanya bisa melakukan intervensi. Bab 2653. Oh, jadi begitu. Caleb dan yang lainnya menyadari. Mereka akhirnya mengerti bahwa Hu hanyalah seorang tamu dan bukan anggota organisasi Drakmar. Tentu saja itu berarti dia juga bukan seorang yang lebih berbakat dari Howard. Namun setelah dipertimbangkan lebih lanjut, mereka menyadari ada sesuatu yang aneh. Organisasi Drakmar adalah organisasi khusus yang mengatur dunia praktisi bela diri, dan tidak semua orang bisa berteman begitu saja dengan anggotanya. Hu sebaliknya disebut sebagai tamu terhormat dan 2 pengawal naga platinum dikirim untuk mengawalnya, yang berarti dia bukanlah orang biasa. Ada jauh lebih banyak hal dalam diri Hu daripada yang mereka bayangkan sebelumnya. Dia lebih dari sekedar wakil presiden grup Bio Farma, karena jika tidak, dia tidak akan dapat menggunakan wewenang tersebut. Kesadaran pun muncul ketika mereka mulai menyadari bahwa mereka telah meremehkan Hu. Tetua Morrison, mengapa Anda semua ada di sini? Apakah ada terjadi sesuatu? Howard menyadari hal itu, hampir mengungkapkan identitas asli Hu dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Oh, ini masalahnya. Kami semua di sini untuk berkolaborasi dengan Tuan Gusnadi, Caleb menjelaskan. Setelah mengetahui bahwa Hu memiliki koneksi, Caleb baru saja menempatkan rasa hormat padanya dan nada bicaranya menjadi lebih hormat. Berkolaborasi? Howard dan Fletcher bertukar pandang bingung, bertanya-tanya jenis kolaborasi apa yang bisa menghasilkan semua peluang sebesar ini. Satu hal yang mereka tahu pasti adalah bahwa kolaborasi bisnis ini haruslah unik. Tuan Gusnadi, jadi Anda di sini untuk urusan bisnis ya? Howard dan saya memiliki beberapa koneksi dan sumber daya di sini di wilayah barat. Jadi, beritahu kami saja jika Anda memerlukan sesuatu. Kami dapat memperkenalkan beberapa orang kepada Anda untuk membantu menyelesaikan kekhawatiran Anda. Usul Fletcher. Iwan melenyapkan Poison Wilder dan menyelamatkan beberapa pengawal naga di wilayah barat, termasuk Fletcher. Fletcher tidak pernah membiarkan dirinya melupakan hal ini. Setelah mengetahui bahwa Iwan ada di sini untuk urusan bisnis, dia tahu bahwa Iwan tidak memiliki koneksi di wilayah barat dan merasa khawatir dia akan dirugikan ketika dia sedang bernegosiasi dengan Caleb dan yang lainnya. Oleh karena itu, dia mengusulkan untuk memperkenalkan Iwan kepada lebih banyak orang agar Iwan tidak menderita kerugian. Ya, Tuan Gusnadi, beritahu kami jika Anda membutuhkan sesuatu dan kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Howard mengangguk setuju. Setelah mengetahui bahwa Iwan berhasil membunuh 4 penjahat, dia menjadi sangat menghormati Iwan. Jika Iwan benar-benar menghadapi kesulitan, dia tidak akan ragu-ragu untuk membantu. Apa? Caleb dan yang lainnya langsung memucat. Hu seharusnya menjadi orang luar dengan status rendah dan tidak memiliki pendukung di wilayah barat.
Oleh karena itu, banyak dari mereka yang diyakinkan oleh Jaden untuk bekerja sama melawannya sehingga pembagian keuntungan ditetapkan menjadi 50-50. Yang membuat mereka bingung, mereka ternyata salah besar. Hu berhubung dengan grup organisasi Drakmar. Selain itu, Howard dan Fletcher bahkan mengusulkan untuk memperkenalkan Hu kepada lebih banyak orang. Wilayah barat sangatlah luas dan terdapat banyak keluarga kuat. Sebagai pengawal naga platinum, Howard dan Fletcher masing-masing didukung oleh keluarga berbeda, dan mereka juga dekat dengan banyak keluarga kuat. Jika orang-orang hadir berusaha membuat rencana melawan Hu, dia hanya perlu meminta bantuan Howard atau Fletcher untuk mencari mitra potensial lainnya dan skema ahli waris tidak akan berhasil. Saat itu mereka hanya menggali kuburnya. Seketika mereka semua merasakan emosi yang campur aduk. Terima kasih sudah menawarkan, aku akan menemuimu jika aku membutuhkan sesuatu. Iwan pun tersenyum. Dia sudah berjanji untuk memprioritaskan keluarga Morrison sebagai mitra potensial, jadi dia tidak bisa menarik kembali perkataannya. Oleh karena itu, dia tidak memerlukan Howard dan Fletcher untuk memperkenalkannya kepada mitra yang lain. Tetap saja, dia tahu bahwa mereka berdua memberikan persembahan karena kebaikan, sehingga dia tidak menolaknya. Tentu Tuan Gusnadi, jika tidak ada hal lain yang Anda perlukan, kami akan berangkat sekarang. Jika Anda memerlukan hal lain, hubungi saja kami. Howard dan Fletcher bertukar nomor telepon dengan Iwan dan mengucapkan selamat tinggal. Tentu, berkendara dengan hati-hati, Iwan berkata sambil tersenyum. Dengan itu, dia melihat Howard dan Fletcher pergi. Begitu mereka pergi, Iwan mengalihkan perhatian mereka ke kerumunan di hadapannya. Semuanya, terima kasih atas apresiasi Anda. Saya minta maaf telah membuat Anda menunggu. Saya memiliki sekitar 200 pil pemeliharaan energi premium di sini. Bagaimana kalau saya menawarkan ini kepada Anda semua sebagai hadiah sebagai ucapan terima kasih atas dukungan Anda? Iwan berkata sambil berpikir. Meskipun orang-orang ini menunggu dengan sukarela dan dia tidak bermaksud membuat mereka menunggu, dia tidak bisa membuat mereka menunggu tanpa alasan mengingat betapa besarnya rasa hormat yang mereka tunjukkan padanya. Selain itu, semua orang ini berpengaruh di wilayah barat. Jika grup Bio Farma ingin berekspansi ke wilayah barat, dia perlu membangun hubungan baik dengan tokoh-tokoh berpengaruh ini. Dan ini hanya akan menguntungkan perkembangan grup Bio Farma di masa depan. Oleh karena itu, Iwan memutuskan untuk menawarkan sisa 200 pil pemeliharaan energi premium yang dia bawa sebagai hadiah untuk menenangkan hati mereka. Hal ini harus menjadi landasan bagi pengembangan grup Bio Farma di masa depan. Tuan Morrison, tolong bantu saya membagikan pil ini kepada semua orang. Iwan berkata dan mengeluarkan sebotol pil pemeliharaan energi premium sebelum melemparkannya ke Hugo. Oh tentu, Hugo menangkap botol itu di saat yang sama. Dia sekali lagi terkesan oleh Iwan. Iwan tidak hanya mampu dan memiliki perspektif, tetapi setiap keputusannya diperhitungkan dengan cermat untuk memenangkan hati orang. Hugo tahu bahwa dia tidak mungkin bisa dibandingkan dengan Iwan dalam aspek ini. Dengan itu, Hugo melanjutkan untuk membagikan pil tersebut kepada semua orang yang hadir. Terima kasih untuk pilnya Tuan Gusnadi. Semua orang membungkuk dan berterima kasih kepada Iwan. Mereka tahu bahwa pil alkimia yang diproduksi oleh grup Bio Farma bekerja dengan sangat baik. Dan karena tidak ada cabang yang didirikan di wilayah barat, mereka tidak dapat membeli pil tersebut meskipun mereka menginginkannya. Oleh karena itu, mereka tidak menolak pemberian Iwan. Setelah menunggu sekian lama, banyak dari mereka yang kehilangan kesabaran dan mulai merasa tidak senang. Inilah mengapa mereka yakin dengan saran Jaden dan memutuskan untuk bekerja sama melawan Iwan. Namun Iwan tidak menunjukkan sedikit pun arogansi saat dia muncul seperti prediksi Jaden. Sebaliknya, dia bersikap sopan dan ramah sampai-sampai dia bersedia menawarkan 200 pil pemeliharaan energi premium sebagai kompensasi atas waktu mereka yang hilang. Dia lebih dari sekedar hormat dan sikap Iwan menunjukkan ketidaksenangan mereka. Mereka juga merasa bersalah karena salah menilai Iwan dan mencoba membuat rencana jahat terhadapnya. Bab 2655.
Jangan berpikir kamu bisa menyuap kami begitu saja karena membiarkan hal ini terjadi. Kamu meninggalkan kami menunggu di hotel selama berjam-jam dan kamu mempermainkan kami. Kamu harus memberikan kami permintaan maaf yang pantas. Jaden tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan meraung. Dia sudah mencapai kesepakatan dengan yang lain untuk bekerja sama melawan Iwan. Namun tindakan Iwan yang menawarkan pil pemeliharaan energi premium menyebabkan penonton yang tidak senang mengubah perspektif mereka terhadapnya. Khawatir yang lain akan menyerah pada rencana melawan Iwan, Jaden akan angkat bicara lagi. Tuan Morrison, apa yang Anda inginkan? Iwan mengerutkan kening. Orang-orang ini secara sukarela menunggu di hotel dan dia tidak mengetahui sebelumnya. Jadi Iwan tidak pernah berniat membiarkan mereka menunggu. Dia merasa telah berbaik hati menawarkan pil pemeliharaan energi premium sebagai kompensasi. Namun Jaden masih tetap tidak puas. Iwan sedikit kesal dengan hal ini. Sederhana saja, aku ingin porsi keuntungan yang lebih besar. Kita semua sudah berdiskusi dan menyepakati pembagian 50-50. Jaden menyeringai sombong. Apa? 50-50? Tidak mungkin. Iwan pun terkejut dan ekspresinya menjadi gelap. Keluarga manapun yang dipilih Iwan untuk bekerja sama dengan Guru Bio Farma perlu menyediakan dana dan pil alkimia. Selain itu, mereka juga harus menanggung resiko yang besar. Dengan Guru Bio Farma yang menyumbangkan teknologi intinya bersama dengan hal-hal ini, dia tidak mungkin menyetujui pembagian keuntungan yang setara. Ini tidak realistis dan karena keuntungan 30% dari mitranya adalah jumlah terbesar yang bisa dia tawarkan. Memang benar, dia tadinya akan menawarkan kepada keluarga Morrison 30% dari total keuntungan untuk menghormati Hugo. Namun Caleb dan Jaden terlalu sombong dan serakah pada saat itu. Mereka terus-menerus berusaha mendapatkan lebih banyak. Dan karena frustasi, Iwan akhirnya menawarkan mereka 20% keuntungan. Yang membuatnya bingung, Jaden belum menyerah dan bermimpi untuk meningkatkan divisinya menjadi 50-50. Menurut Jaden, seluruh keluarga lainnya sepertinya sudah sepakat untuk meminta pembagian keuntungan yang setara. Selama keterkejutannya, dia marah dengan keserakahan mereka. Jaden, diamlah, Caleb pun memucat. Ia sudah tahu bahwa ada masalah ketika Jaden menyebutkan ia menginginkan keuntungan 50%. Dia pun segera menendang Jaden sehingga jatuh ke tanah untuk menghentikannya berbicara omong kosong, tetapi dia sudah terlambat satu langkah. Ayah kenapa menendangku? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kita semua sudah sepakat untuk menetapkan pembagian menjadi 50-50 sekarang. Jaden mendarat di tanah dan menoleh untuk melihat Caleb dengan bingung. Dia tidak berbohong ketika mengatakan bahwa sebagian besar orang lain menyetujui sarannya. Bahkan Caleb pun tidak menentangnya. Namun sikap Caleb tiba-tiba berubah dan dia tidak terima ditendang tanpa alasan.